Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trisha Maharani. Saya dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 administrasi jaringan, yaitu proses desain subnetting dan routing statis untuk sebuah jaringan perusahaan menggunakan bantuan tools IP Calculator. Nah, di penugasan kali ini kita tuh dikasih satu blok alamat IP yaitu 192.168.10.0/24 yang harus dibagi ke beberapa divisi sesuai sama kebutuhan jumlah perangkatnya. Metode yang dipakai itu VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Karena metode ini menurut saya lebih efisien dibandingkan subnetting biasa. Dengan VLSM ini, jadi kita tuh bisa menyesuaikan ukuran subnet sesuai sama kebutuhan host, jadi nggak ada yang namanya pemborosan IP. Nah, langkah pertamanya itu kita identifikasi dulu kebutuhan host dari masing-masing divisinya. Kan di situ tertera penjualan itu butuh 50 perangkat, pemasaran butuh 30 perangkat, kantor cabang 20 perangkat, TI 10 perangkat, server itu cuma 5 perangkat, dan koneksi WAN itu cuma 2 perangkat. Jadi dari sini kita tuh udah bisa tentuin prefix masing-masing subnetnya nih. Misalnya buat 50 host itu kita pakai /26 karena bisa nampung sampai 62 host. Nah, di demonstrasi tadi, kan pakai IP Calculator. Itu buat subnet pertamanya, penjualan kan, saya masukin address 192.168.10.0 dan masknya 26. Di sini tuh kan tadi tuh bisa kelihatan hasilnya ya, mulai dari network address, usable IP, sampai broadcast address-nya. Terus kenapa dimulai dari 192.168.10.0? Karena itu tuh alamat awal dari blok 24 yang dikasih di penugasan. Pas udah dapat hasilnya, kan lanjut ke subnet berikutnya tuh. Hal penting yang bisa di-highlight di sini adalah kita tuh harus mulai dari alamat setelah broadcast sebelum-sebelumnya, supaya nggak terjadi yang namanya overlap. Misalnya nih, broadcast sebelumnya kan 192.168.10.63. Maka subnet berikutnya itu dimulai dari 192.168.10.64. Nah, kenapa sih harus berurutan kayak gitu? Soalnya kan dalam subnetting itu setiap blok IP itu punya batas yang nggak boleh saling bertabrakan. Kalau misalkan nih kita lompat atau salah nentuin awal subnet, itu bisa jadi konflik IP yang jadi penyebab semua jaringannya itu nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, proses-proses yang tadi itu diulang buat semua divisi, terus menyesuaikan sama prefix berdasarkan jumlah host masing-masingnya. Jadi semakin kecil kebutuhan host, maka subnet mask yang dipakai juga makin besar. Misalnya kayak jadi 28/29 sampai /30.
Nah, setelah semua subnet dibuat, langkah berikutnya itu nentuin routing statusnya. Kan routing status itu dipakai buat ngatur jalur pengiriman data antar jaringan. Khususnya tuh buat kantor pusat sama kantor cabang. Jadi router di kantor pusat itu bakal diarahin ke jaringan cabang melalui alamat WAN gitu. Jadi router cabang itu bakal ngarah ke semua subnet di pusat melalui next hop yang sama. Nah, dengan menggunakan metode VLSM dan bantuan IP calculator juga, kita tuh bisa ngerancang jaringan yang lebih efisien, terstruktur, dan juga siap buat dikembangin di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.